selamat pagi sahabat Habatus. Kembali kita berjumpa di Habatus kita pada hari ini. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Bu Ripka kasih judul mengingat kebaikan Tuhan. Bu Ripka akan bacakan ayat 22 sampai 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, kitab Ratapan adalah kata-kata ratapan tentang kejatuhan Yerusalem dan pembinasaan rumah Allah atau bait Allah pada waktu serangan Babel, kira-kira pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan bait Allah sudah berdiri selama 400 tahun. Namun dengan serangan dari Babel, bangunan itu hancur ya. Itu adalah suatu peristiwa tragis dalam sejarah Israel yang sebenarnya sebelumnya telah dinubuatkan. Penghancuran Yerusalem dan juga bait Allah itu dinubuatkan oleh Nabi Yeremia ya, oleh Nabi Yeremia sebelum terjadinya. Dan bahkan juga dialami langsung secara pribadi oleh Nabi Yeremia. Karena nyanyian ratapan ini, dia atau Nabi Yeremia ini disebut sebagai nabi yang menangis. Nah, kata-kata Nabi Yeremia belum habis ya, maksudnya belum habis untuk melukiskan penderitaan bangsa Yehuda pada waktu itu. Kali ini Nabi Yeremia mengingat bahwa yang mengatur itu semua adalah Tuhan, adalah Allah. Nah, hampir semua kalimat dari Yeremia pasal 3 ini ya, di ayat 2 sampai ayat yang ke-16, di situ disebutkan secara berulang-ulang tentang kata Allah sebagai subjeknya. Ialah yang memerintah pengepungan atas Yerusalem sehingga kota itu terjebak dalam kegelapan dan juga kelaparan. Terus tak ada jalan keluar ya, sebab musuh berjaga di luar, mereka berjaga-jaga semuanya di luar, tak ada seorang pun yang sanggup melepaskan diri. Bahkan Tuhan sendiri menutup telinga terhadap doa mereka. Tuhan menutup telinganya untuk doa-doa mereka, itu di ayat 7 sampai 9. Dan akibatnya umat Tuhan menjadi olok-olok dunia, sementara mereka sendiri menderita dalam kepahitan dan kesengsaraan. Nah, di dalam penderitaan dan kesepian yang saat itu bangsa Yehuda alami, Yeremia hendak mengenang kembali bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kesetiaannya, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan ya, seperti ayat tadi Bu Ripka bacakan. Kenangan itu membangkitkan harapan umat untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali mereka berharap pada Tuhan, untuk kembali mengingat betapa Tuhan mengasihi mereka, betapa Tuhan mengingat kehidupan mereka. Nah, dari sini kita belajar untuk menghargai segala sesuatu sebelum istilahnya kita kehilangan ya. Terkadang ada orang yang setelah kehilangan sesuatu baru mereka menyadari bahwa perlu menghargai orang lain. Nah, kita harus belajar menunggu ya, jangan sampai ditimpa masalah, ditimpa persoalan baru kita mengingat kebaikan Tuhan, baru kita kembali kepada Tuhan. Tapi dalam setiap situasi kehidupan kita, dalam kondisi apapun yang kita alami, kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengucapkan terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, jadi kita terus kembangkan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pembacaan Alkitab hari ini ya, mengingatkan bahwa kita selalu harus mengingat ya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita itu tidak sombong, supaya kita terhindar dari kesombongan karena kita merasa mampu, merasa bisa. Nah, itu ya, jadi kita jatuh ke dalam dosa kesombongan. Tapi kita mengingat bahwa semua yang terjadi, yang kita alami, keberhasilan apa yang sudah kita miliki, itu semua adalah berkat Tuhan, itu semua adalah pemberian Tuhan, dan yang patut kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, contohnya apa?
Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Tuhan berikan orang tua, Tuhan berikan saudara, berikan kakek nenek, memberikan teman yang banyak, teman yang baik, teman yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan berikan gereja untuk tempat kita bersekutu, bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal kasih Tuhan, mengenal siapakah Tuhan kita. Nah, selain itu kita bersyukur kita bisa sekolah, bisa ada biaya untuk sekolah, bersyukur untuk tempat tinggal, ada rumah, dan kita bersyukur. Kita mengingat semua itu adalah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau Tuhan menciptakan di sekitar kita, mungkin ada tanaman, ada binatang, ada hewan peliharaan, atau ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, kita bersyukur. Semua itu bisa kita nikmati, itu karena pemberian Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Yuk kita bersama-sama ingat ya, kebaikan Tuhan apa saja yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Nah, silahkan adik-adik coba yang mengingat-ingat sepanjang minggu ini, atau mungkin 1 bulan ini, sebutkan minimal 5 kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan berdoalah, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun mungkin Tuhan izinkan untuk kita mengalami kesusahan seperti bangsa Israel tadi, tapi Tuhan ada. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kekuatan kepada kita, Tuhan berikan penghiburan kepada kita, Tuhan berikan pengharapan kepada kita. Jadi dalam setiap kondisi kehidupan kita, yuk datang kepada Tuhan, bersyukur, dan ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan kita. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan, untuk kami mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan dalam setiap situasi, kondisi yang kami alami, baik itu susah, suka, duka, ataupun dalam kelimpahan berkat. Biarlah kami mengingat semua itu karena izin Tuhan, semua itu karena pemberian Tuhan, semua itu karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur, senantiasa berterima kasih, karena Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, tuntunlah kami, ajarlah kami untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan